Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, al-karimil mannan, jada ala ibadihi bin ni'am, wa dafa'a anhumun niqam, wa amarahum bit ta'ati wa syukri, wa hadzarahum minal maksiyati wal kufri, wa wa'adahum bil jazai ala a'malihim. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Nahmaduhu hamdasy syakirin wa nastaghfiruhu istighfarat taibin, wa nas'aluhu min fadlihil azim, fahuwa al-jawadul karim al-barur rahim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hatha ummatahu ala badril ma'rufi wal ihsani ilal khalqi, wa akhbarahum anna ahabban nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas, wa anna ahabbal a'mali ilallahi azza wa jal sururun yudkhiluhu ala muslimin aw yakshifu anhu kurbatan aw yaqdi anhu dainan. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka meningkatkan keislaman kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang mukmin setelah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala selain ta'awanun alal birri wat taqwa, selain saling membantu dalam memenuhi kebutuhan saudara kita, baik itu berupa barang ataupun manfaat. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang gemar untuk menebar kebaikan kepada sesama, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajra. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Kemudian di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga sangat membenci orang-orang yang enggan untuk menebar kebaikan, untuk berbagi antar sesama, untuk menolong saudaranya seiman yang membutuhkan bantuan ataupun pertolongan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Qaf ayat ke-24 sampai ke-25, alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid manna'il lil khairi mu'tadim murib. Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka setiap orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu. Kemudian juga sabda Nabi Muhammad SAW tentang ciri-ciri neraka, diantaranya adalah inna ahlan nar, sesungguhnya penduduk neraka itu adalah diantaranya jamma'in manna'in, yaitu orang yang suka mengumpulkan harta, menimbun harta, namun dia sangat bakhil. Dalam dua dalil ini, baik firman Allah Subhanahu wa taala maupun sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada satu kata yang sangat tegas kepada kita tentang larangan ini yang wajib kita jauhi agar tidak menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala ancam ke dalam neraka, yaitu kalimat manna'. Manna' artinya adalah orang yang bukan saja mencegah orang lain untuk berbuat kebaikan, tapi dia sendirinya pun enggan berbuat kebaikan. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada diri kita, siapalah kita, bahwa kita adalah manusia
makhluk lemah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat, kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari lahir sampai kita meninggal. Rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pun bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam jumlahnya, kadarnya, yang kita pasti tidak akan bisa untuk menghitung nikmat tersebut. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadarlah bahwa segala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari nikmat tersebut, itu ada bagian yang harus kita keluarkan, yang harus kita sisihkan untuk orang lain, yang harus kita infakkan atau sedekahkan kepada saudara kita. Tentu sesuai dengan kadar, jumlah, dan kemampuan masing-masing di antara kita. Karena masing-masing di antara kita tidak mempunyai harta, kemampuan yang sama. Kewajiban untuk mengeluarkan infak atau sedekah ini pun bentuknya ada yang wajib dan ada yang sunnah. Contohnya seandainya kita memiliki harta, uang, emas yang banyak, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang agniya, orang kaya. Maka kita harus mengeluarkan sebagian dari uang tersebut, harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudara kita. Baik wajib ataupun sunnah. Di antara yang wajib adalah dengan membayar zakat. Baik zakat mal, zakat fitrah, atau zakat perniagaan. Tentu dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam, seperti nisab ataupun haul. Atau kewajiban yang lainnya, yaitu ketika kita mempunyai tanggungan, baik istri, anak, orang tua, mertua, sepupu, adik, kakak, atau siapa saja yang berada di bawah tanggungannya, maka wajib dia mengeluarkan dari harta miliknya untuk membantu memenuhi kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Atau yang sifatnya sunnah, seperti membantu saudara-saudara kita yang lain yang tidak kita kenal untuk menolong mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Al-aqrab fal-aqrab. Ini adalah salah satu contoh nikmat yang dohir, yang tampak. Ada juga nikmat yang tidak tampak, seperti seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebuah kedudukan, menjadi seorang tokoh di masyarakat yang terpandang, atau menjadi public figure, atau menjadi orang yang terpandang, yang mempunyai seorang pimpinan di suatu lembaga atau suatu perusahaan. Maka kita pun harus mengerti posisi tersebut, bahwa ada hal dari situ yang harus kita keluarkan, yang harus kita sedekahkan dari posisi tersebut. Apa? Bisa berupa rekomendasi, memberikan arahan ketika ada orang yang, tolong saya mau masuk perusahaan anu, saya mau masuk sekolah anu, saya mau masuk pesantren anu, berikan rekomendasi atau tazkiyah. Atau memberikan arahan, ada orang yang kebingungan, mempunyai masalah di keluarganya, di masyarakat, diberikan arahan-arahan. Ya, dengan diberikan arahan oleh orang yang mempunyai kedudukan, orang akan melihat, oh iya, si anu yang mengarahkannya. Atau mendamaikan pertikaian di antara dua kelompok yang bertikai. Atau seandainya dia menjadi pejabat, adalah memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada orang-orang lemah. Salah satu contoh nikmat lainnya yang tidak zahir, tidak tampak, adalah nikmat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka kita pun wajib untuk menyebarkan ilmu yang kita miliki kepada mereka yang belum mengetahuinya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Jelas sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dengan begitu maka kita telah menjadikan apa-apa, menjadikan seluruh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun kita sudah menolong, lalu ada orang yang minta bantuan, ya, dengan memberikan pinjaman, ya, karena akan memberikan manfaat, maka itu pun bagian daripada
infak, sedekah, tapi bentuknya manfaat. Contohnya kita mempunyai usaha sewa gedung atau aula untuk pernikahan, untuk hajatan dan lain sebagainya. Maka ketika ada saudara kita, ada sebuah lembaga yang membutuhkan untuk kajian umum, untuk tablik akbar ataupun halakoh dan semisalnya, maka bisa kita berikan dengan cuma-cuma. Itu pun bagian daripada memberikan bantuan berupa manfaat kepada orang lain. Atau seandainya kita punya motor, mobil, sepeda yang tidak kita gunakan, berikan kepada mereka yang membutuhkan, ya, untuk dipinjamkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau seandainya diri kita sendiri, kita diberikan tugas untuk memberikan kajian, untuk berdakwah, untuk khutbah, untuk mengisi tausiah, maka tidak perlu lagi kita minta bantuan kepada lembaga yang mengutus kita untuk operasional. Padahal kita punya, kenapa? Karena kita punya kendaraan tersebut, baik motor ataupun mobil, kita gunakan. Tidak perlu minta-minta lagi kepada lembaga. Ini adalah salah satu bukti real, bukti nyata daripada syukur lillah dengan memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Apapun bentuknya, barang, ilmu, manfaat, rekomendasi, arahan dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang suka menebar kebaikan dan membenci orang-orang yang tidak mau menolong orang lain, padahal kalau dia menolong orang lain tersebut dengan pertolongannya yang ringan tidak akan memudaratkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maun ayat 7, "Wa yamna'unal ma'un," dan mereka adalah orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Itu maksudnya adalah enggan untuk memberikan sesuatu yang tidak memudaratkan untuk diberikan dengan cara dipinjamkan atau dihibahkan kepada orang lain. Bahkan Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa mereka juga enggan menunaikan zakat. Kenapa? Karena disebutkan oleh tafsir As-Sadi, bagaimana mau membayar zakat kalau barang-barang yang ringan semisal pulpen, semisal buku, semisal HP atau yang ringan saja tidak mau memberikan pinjaman kepada orang lain, maka bagaimana mau membayar zakat? Karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan ini wajiblah kita sadar bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu hal yang penting dan urgen dalam kehidupan kita, dalam ukhuwah kita untuk membangun persaudaraan yang kuat antar sama kaum muslimin. Namun berkenaan dengan itu, ketika kita sadar akan hal ini, kita pun wajib juga menyadari hal-hal atau menyadari akan tipu daya setan yang senantiasa menggelincirkan kita daripada kebaikan tersebut. Ketika kita menjadi seorang yang suka membantu, seorang yang suka berderma, ingatlah bahwa di sana ada satu hal yang mana amal kebaikan tersebut bisa saja berubah 100 derajat atau lebih, 180 derajat atau lebih dari kebaikan menjadi keburukan. Kenapa? Karena ada hal yang mencegah atau menghalangi, bahkan menghancurkan dan menghilangkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hal tersebut? Di antaranya adalah al-man wal adza, yaitu sebuah penyakit berupa perbuatan seseorang yang mengungkit-ungkit atau menyebut atau mengingat-ingat pemberiannya sambil menyakiti penerimanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang gemar bersedekah namun diikuti dengan manni wal adza, yaitu disebut-sebut, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin diungkit, kalau tidak seperti itu maka dia akan menyakiti si penerima. Allah Subhanahu wa taala jadikan orang seperti ini adalah seperti orang munafik. Dalam lanjutan ayatnya Allah berfirman, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang yang seperti itu adalah seperti orang yang infak, yang mengeluarkan, yang menyedekahkan hartanya ria,
ya karena manusia. Ya. Mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hakikatnya mereka tidak beriman. Nah, ini jangan sampai keimanan yang awalnya ada karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak puas dengan perbuatan tersebut karena katakanlah tidak mengucapkan syukron, tidak mengucapkan terima kasih, tidak tahu diri, ya. Kita merasa kok orang diberikan malah bukannya terima kasih, malah katakanlah kurang ajar dalam pandangannya, ya. Mungkin karena sempitnya iman, mungkin karena lemahnya iman, mungkin sedang futur ataupun lain sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Maka orang yang seperti itu tadi, yang bersedekah dengan manni wal adza, itu adalah seperti orang yang seperti bebatuan yang di atasnya ada tanah, ya. Kemudian fa'asabahu wabil, kemudian batu tersebut dikenai hujan, terkena air hujan, fatarakahu solda, kemudian tanah tersebut berjatuhan, hilang, ya, terbawa air hujan. Layak diruna ala syai, batu tersebut tidak bisa menahan tanah yang berada di atasnya, ya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu maka senantiasa iringi segala amal ibadah kita ketika kita ta'awun alal birri wa taqwa kepada saudara kita dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mengharapkan apapun, ya, dari pemberian yang kita berikan. Baik itu ingin disebut namanya, ingin diukir namanya, ingin sanjung-sanjung, ingin dipuji ataupun lain sebagainya. Kenapa? Karena sejatinya kebaikan yang kita sebarkan kepada orang lain akan menempel, kebaikan tersebut tidak hilang, akan ada. Kenapa? Itu adalah takdir, sudah terjadi. Sesuatu yang diberikan sudah terjadi. Ya, kebaikan itu menempel, senantiasa ada. Jangan sampai kita hilangkan. Dan ingat, Allah pun mengetahui perbuatan kita tersebut. Jangan kita membani diri dari sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Allah hanya memerintahkan ta'awun alal birri, tolong menolong dalam kebaikan, baik manfaat barang ataupun dan sebagainya, hadiah ataupun sedekah, berikanlah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tambahi perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan perbuatan yang bukan perintah Allah seperti manni wal adza tadi. Kenapa? Karena itu membebani diri kita. Kita diperintahkan berikan, sudah. Tapi kita membebani diri dengan apa? Ingin dipuji, ingin diungkit, ingin disebut. Kalau enggak kita menyakitinya. Itu kan beban tambahan yang sejatinya tidak perlu kita lakukan, biarkan. Ini adalah yang harus kita pikirkan, bahwa itu adalah bukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan membuat kita capek, lelah dengan perbuatan tadi. Apalagi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perhatikan juga bahwa ingatlah bahwa tadi segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah karunia yang orang lain belum tentu mendapatkannya. Maka ingatlah itu tersebut, nikmat tersebut adalah pemberian dari Allah, anugerah darinya. Maka ketika kita mau mengeluarkan sebagian nikmat tersebut adalah karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena dirinya. Sekali-kali seseorang tidak akan bisa mendapatkan nikmat rizki kalau bukan karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika orang tersebut, ya, atau diri kita memberikan bantuan kepada orang lain, baik itu hadiah, infak, sedekah, zakat ataupun ya lain sebagainya, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena taufik, kita tidak akan bisa. Hatta sereal pun, sepeser pun tidak akan bisa. Kenapa? Marad fil qalb. Sakit hatinya, tertutup hatinya daripada amal kebaikan tersebut. Maka itu adalah taufik. Bersyukurlah kita diberikan taufik untuk menjadi orang yang suka berderma. Jangan sampai kita menjadi orang yang ditutup hatinya, ya, untuk tidak bisa berderma. Menjadi orang yang pelit, menjadi kikir, ya, bakhil terhadap orang lain. Maka dengan begitu kita akan sadar bahwa ini adalah taufik, sehingga kita tidak perlu lagi mengharapkan apapun daripada orang lain.
Dan al-manni wal adza ini pun adalah salah satu dosa besar yang diancam oleh Islam, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan ancaman neraka. Sebagaimana hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 kelompok yang Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti tidak akan berbicara dengan mereka, yaitu salah satunya adalah al-mannan alladzi la yu'ti syai'an illa mannah. Ya, yaitu orang yang suka memberi bantuan kepada orang lain, memberikan hadiah, infak, sedekah kepada orang lain, tapi dia mengharapkan pujian, mengharapkan imbal balik, bukan barang, tapi apa? Pujian, sanjungan. Ya, ingin menjadi tersohor. Ya. Dan ini juga para ulama dari salafus soleh telah memperingatkan akan hal ini. Di antaranya adalah perkataan Ibnu Sirin ketika dia mendengar seorang lelaki yang berkata, "Aku telah memberikan kepadamu ini itu, memberikan bantuan kepadamu, memberikan pertolongan." Maka kata Ibnu Sirin, "Uskut fala khairan fil ma'rufi idza uhsiya." Diamlah, sesungguhnya tidak ada kebaikan, ya, dalam pemberian yang telah engkau berikan apabila selalu engkau hitung-hitung dan engkau sebut-sebut. Ya, kemudian Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu berkata bahwa la yatimul ma'ruf illa bi thalathin khisal. Tidaklah sempurna suatu kebaikan, suatu pemberian, ya, kebaikan kepada orang lain kecuali dengan 3 hal. Yang pertama adalah ta'jiluhu, menyegerakannya. Kenapa? Faida ajjaltahu hanna'tahu. Karena ketika engkau menyegerakan, itu adalah suatu kebaikan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tasghiruhu, dan senantiasa untuk mengecilkan, merendahkan, jangan membesarkan. Kenapa? Fa idza saghartahu adzamtahu. Apabila engkau mengecilkannya, tidak membesar-besarkannya, Allah lah yang akan mengagungkannya, membesarkannya dengan pahala dan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasatuhu, dan menutupinya. Kenapa? Wa idza satartahu atmamtahu. Apabila engkau tutupi, Allah sempurnakan pahalanya. Maka kebaikan yang kita akan kita lakukan, segerakan. Kemudian jangan sombong, rendah hati gitu ya. Kemudian tutupi, jangan ingin diumbar depan orang. Nah, demikianlah jamaah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kebaikan yang harus kita segerakan dan kebaikan yang harus kita berikan kepada orang lain dengan menjauhi al-manni wal adza, yaitu mengungkit-ungkit pemberian kita, ingin mengharapkan balasan atau bantuan daripada orang lain, ya, baik itu kedudukan ataupun sanjungan. Jadilah seperti apa yang dicontohkan oleh Musa alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 24. Di situ ketika Nabi Musa alaihissalam memberikan pertolongan dengan memberikan minum kepada 2 wanita anak Nabi Syuaib, ya, dalam rangka memberikan minum kepada gembalaannya karena sulit untuk mengambil air dari sumur, ya, dengan banyaknya para kaum lelaki, maka Nabi Musa menolongnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma tawalla ila dzilli." Ya, kemudian Nabi Musa berpaling, ya, ke tempat yang teduh. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku." Padahal kalau kita lihat tentang sejarah ini, ketika itu Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ketika Nabi Musa telah membunuh salah satu kaum dari salah seorang atau salah satu penduduk daripada Bani Israel. Nabi Musa dikejar-kejar sehingga dia membutuhkan keamanan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan makanan dalam keterasingan dan ketersendirian. Padahal bisa saja dia ketika telah memberikan bantuan kepada 2 wanita ini, dia memberikan syarat agar diberikan makan, minum, keamanan dan sebagainya. Tapi tidak. Kenapa? Dia malah menyendiri mencari tempat teduh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya pun lebih yang dia kira dan dia duga. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya istri,
Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pekerjaan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya keamanan, kenyamanan, makanan, bahkan tempat tinggal. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ikhlaskan apa yang kita berikan kepada orang lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya untuk kita. Bentuknya seperti apa, berapa jumlahnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dan mengetahuinya. Ada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Wa nas'alullah ta'ala ayyahdiyana li ahsanil akhlaq wa akmaliha wa an yasrifana an sayyiha wa khabithiha innahu sami'un mujibun qaribun. Wa sallu wa sallimu ala nabiyyikum tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.